Beberapa pintu memang sebaiknya tidak dibuka, dan beberapa rahasia seharusnya tetap terkubur. Selamat datang di ALKSH. Jangan berpaling ke belakang, karena kamu tidak sendirian. Akar-akar di lantai gua mulai bergerak seperti ular, mencoba menjerat kaki Oki. Namun, dengan parangnya, Oki menebas setiap akar yang menghalanginya. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita dengarkan ceritanya dari awal. Malam itu, desa Kaliwungu dicekam kesunyian yang tidak biasa. Suara gamelan dari halaman rumah Pak Lurah yang tadinya riuh, mendadak terdengar sumbang dan penuh kegelisahan. Lastri, sang primadona ronggeng yang menjadi jantung pertunjukan malam itu, menghilang secara misterius saat berganti pakaian di balik panggung. Oki, seorang pemuda desa yang dikenal pemberani dan sangat peduli pada Lastri, merasakan firasat buruk sejak senja tenggelam. Tanpa membuang waktu, Oki menyambar obor dan memimpin beberapa warga menuju satu-satunya tempat yang paling dihindari jika hari sudah gelap, sendang keramat. Lastri, Lastri, teriak Oki. Suaranya menggema membelah keheningan hutan bambu yang rimbun. Sesampainya di tepi sendang, api obor Oki menerangi sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di atas tanah lumpur yang becek, tergeletak selendang merah milik Lastri yang sudah sobek-sobek. Namun, bukan itu yang paling mengerikan. Di samping selendang itu, terdapat sebuah jejak kaki raksasa yang sangat lebar. Jejak itu mengeluarkan cairan kental berwarna hijau pekat yang berbau amis menyengat, seperti bau bangkai yang bercampur dengan belerang. "Mbah, ini jejak apa?" tanya Oki dengan suara bergetar pada Mbah Karyo, sesepuh desa yang ikut bersamanya. Mbah Karyo yang melihat jejak hijau itu langsung jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi. "Buto Ijo," bisiknya lirih. Dia sudah bangun dari tidurnya. Dia tidak hanya meminta sesajen, Oki, dia meminta nyawa. Oki mengepalkan tinjunya. Meskipun bulu kuduknya berdiri, amarahnya lebih besar daripada rasa takutnya. Ia menatap ke arah kegelapan hutan yang pekat, di mana ia merasa sepasang mata merah sedang mengawasinya dari balik pepohonan raksasa. Teror besar baru saja dimulai, dan Oki tahu, hanya dia yang punya nyali untuk menjemput Lastri kembali dari cengkeraman sang raksasa hijau. Pagi belum benar-benar datang, namun kabut tebal sudah menyelimuti desa Kaliwungu. Oki tidak bisa menunggu hingga matahari terbit. Baginya, setiap detik yang berlalu adalah ancaman bagi nyawa Lastri. Dengan berbekal sebilah parang warisan kakeknya dan sebuah senter besar, Oki melangkah mantap menuju batas hutan larangan yang dikenal sebagai Alas Wingit. Warga desa hanya berani berdiri di perbatasan. Mereka menatap Oki dengan pandangan iba, seolah-olah pemuda itu sedang mengantar nyawa. "Oki, jangan masuk lebih jauh. Siapapun yang masuk ke Alas Wingit saat ada tanda hijau, tak akan pernah kembali," teriak salah satu warga. Oki tidak menoleh. Fokusnya hanya satu, mengikuti ceceran cairan hijau yang mulai mengering di dedaunan. Semakin dalam Oki masuk, suasana semakin mencekam. Pepohonan di sana seolah bernapas. Akar-akar besar melintang seperti jebakan, dan anehnya, tidak ada suara burung atau serangga sama sekali. Hutan itu sunyi, terlalu sunyi. Tiba-tiba, senter Oki menangkap sesuatu yang tergantung di dahan pohon beringin besar. Jantungnya mencelos. Itu adalah sanggul emas milik Lastri. Di bawah pohon itu, tanahnya ambles, membentuk lubang besar yang mengeluarkan bau busuk yang luar biasa. Suara dahan patah terdengar dari belakangnya. Oki berputar cepat, mengarahkan senternya ke kegelapan. Di sana, di antara dua pohon besar, ia melihat bayangan setinggi 3 meter. Kulitnya yang kasar tampak berkilau hijau di bawah cahaya senter, penuh dengan bisul-bisul besar yang meneteskan lendir.
"Siapa di sana?" tantang Oki, meski tangannya gemetar hebat. Bukannya jawaban, sebuah geraman rendah yang menggetarkan tanah terdengar. Mata makhluk itu perlahan terbuka. Dua bulatan besar berwarna merah darah yang menyala dalam kegelapan. Sebelum Oki sempat bereaksi, sebuah tangan raksasa dengan kuku-kuku hitam panjang menyambar ke arahnya. Oki berguling ke samping, menghindari serangan itu. Saat ia mendongak, makhluk itu menghilang kembali ke dalam kabut, meninggalkan tawa parau yang terdengar seperti gesekan batu besar. Tumbal satu lagi. Oki sadar, ia tidak sedang berburu. Ia sedang dipancing masuk ke dalam sarang sang penguasa hutan. Lendir hijau itu kini menjadi penunjuk jalan yang semakin jelas. Oki merangkak menembus semak berduri hingga ia tiba di depan sebuah tebing batu yang tersembunyi di balik air terjun hitam. Bau busuk di sana begitu menyengat, membuat Oki harus menutupi hidungnya dengan sobekan baju. Di balik tirai air itu, terdapat sebuah lubang gua yang menyerupai mulut raksasa yang menganga lebar. Dengan langkah sangat pelan, Oki menyelinap masuk. Cahaya senternya mulai meredup, berkedip-kedip seolah energi baterainya sedang disedot oleh kekuatan gaib di dalam gua tersebut. "Lastri?" bisik Oki lirih. Di ujung lorong gua yang lembab, ia melihat sebuah ruang luas yang diterangi oleh ratusan ulat bercahaya hijau di dindingnya. Di tengah ruangan itu, Lastri tampak terikat pada pilar batu besar dengan akar-akar pohon yang seolah hidup, melilit tubuhnya hingga lemas. Wajahnya pucat pasi, namun matanya masih terbuka sedikit. Oki pergi lari. Suara Lastri hampir tak terdengar. Tepat saat Oki hendak berlari menolongnya, sebuah bayangan raksasa jatuh menimpa tubuh Oki. Buto ijo itu turun dari atap gua dengan gerakan yang tidak masuk akal untuk makhluk sebesar itu. Tubuhnya yang hijau legam penuh dengan luka-luka lama yang membusuk. Makhluk itu tidak langsung membunuh Oki. Ia justru mendekatkan wajahnya yang mengerikan ke wajah Oki. Napasnya berbau bangkai panas. Anak manusia yang berani. Suara buto ijo itu berat seperti reruntuhan batu. "Kau ingin menukar nyawamu dengan gadis ini?" Oki gemetar, namun ia berdiri tegak sambil menggenggam parang kakeknya. "Lepaskan dia, setan! Ambil aku kalau kau berani." Buto ijo itu tertawa. Suara tawanya membuat langit-langit gua bergetar dan menjatuhkan bebatuan tajam. "Aku tidak butuh nyawamu sekarang. Aku butuh perjanjian. Jika kau gagal membawa jantung kerbau hitam dalam 3 malam ke sini, maka gadis ini akan menjadi bagian dari kulit hijauku selamanya." Makhluk itu menyentuh dahi Oki dengan jarinya yang panjang dan runcing. Seketika, sebuah tanda hitam berbentuk tangan raksasa muncul di kulit Oki, terasa panas seperti dibakar besi membara. "3 malam, Oki, atau kau akan melihatnya berubah menjadi iblis sepertiku," ancam buto ijo sebelum ia menghilang di balik kegelapan gua yang lebih dalam, menyisakan Oki yang terpaku dalam ketakutan dan batas waktu yang mematikan. Malam ketiga telah mencapai puncaknya. Langit di atas alas wingit berubah warna menjadi merah tua yang kelam. Oki melangkah masuk ke dalam gua tanpa membawa jantung kerbau hitam yang diminta. Di tangannya hanya ada bumbung bambu berisi air suci dan parang tua milik kakeknya yang telah dibersihkan. Di dalam gua, suasana sangat dingin namun terasa menyesakan. Oki melihat Lastri yang semakin melemah. Kulitnya mulai memucat hampir menyerupai warna lumut. Di kegelapan yang paling dalam, buto ijo muncul dengan langkah yang menggetarkan permukaan air di lantai gua. Makhluk itu menatap tangan Oki yang kosong, dan seketika itu juga, suhu di dalam gua terasa memanas karena amarah sang raksasa. Buto ijo tidak lagi berbicara. Ia mengayunkan tangannya yang besar ke arah Oki. Dengan sigap, Oki berguling di atas tanah yang becek, menghindari hantaman yang menghancurkan pilar batu di belakangnya. Saat raksasa itu bersiap melakukan serangan kedua,
Oki membuka penyumbat bambunya dan menyiramkan air suci tepat ke arah wajah makhluk itu. Kulit hijau yang keras itu seketika bereaksi. Asap hitam mengepul tebal saat air suci menyentuh wajah buto ijo, membuatnya mundur beberapa langkah sambil menutupi matanya yang merah. Oki tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia berlari sekuat tenaga, memanjat bebatuan gua agar bisa mencapai posisi yang lebih tinggi dari sang raksasa. Akar-akar di lantai gua mulai bergerak seperti ular, mencoba menjerat kaki Oki. Namun, dengan parangnya, Oki menebas setiap akar yang menghalanginya. Ketika buto ijo meraung karena kemarahannya yang meluap, Oki melompat dari ketinggian batu, mengarahkan parangnya tepat ke arah kalung tulang yang melingkar di leher raksasa tersebut. Ujung parang itu menghujam jantung kalung tersebut. Seketika, kekuatan gelap yang menyelimuti gua seolah tersedot masuk ke dalam kalung yang retak itu. Cahaya hijau yang sangat menyilaukan meledak dari leher buto ijo, membutakan pandangan Oki sejenak. Tubuh raksasa itu perlahan-lahan merapuh, berubah menjadi serpihan abu hitam yang terbang dan menghilang ke dalam celah-celah gua. Oki jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal, menatap ke arah tempat di mana raksasa itu berdiri tadi. Kini hanya tersisa keheningan dan aroma tanah basah yang mulai kembali normal. Keheningan yang mencekam di dalam gua perlahan tergantikan oleh suara tetesan air yang tenang. Asap hijau yang tadi menyesakkan dada kini telah sirna, terbawa angin yang berembus masuk dari celah tebing. Oki mencoba bangkit, meskipun sekujur tubuhnya terasa kaku dan perih akibat benturan. Di sudut gua, akar-akar yang melilit tubuh Lastri telah melayu dan mengering, melepaskan tawanannya ke lantai tanah yang dingin. Oki merangkak mendekat, lalu mendekap tubuh Lastri yang sangat lemah. Semua sudah berakhir. "Las, kita pulang," bisiknya dengan suara serak. Lastri hanya mampu membuka matanya sedikit, memberikan senyum tipis yang menandakan ia masih bersama Oki. Saat mereka melangkah keluar dari mulut gua, pemandangan di luar telah berubah. Hutan alas wingit yang biasanya gelap dan penuh kabut hitam, kini ditembus oleh cahaya matahari pagi yang hangat. Burung-burung liar yang lama terdiam mulai bersuara, seolah menyambut kemenangan nyawa atas kegelapan. Di batas hutan, seluruh warga desa Kaliwungu telah berkumpul. Mereka berdiri dengan wajah cemas hingga akhirnya melihat dua sosok berjalan tertatih dari balik rimbunnya bambu. Sorak-sorai dan tangis haru pecah seketika. Mbah Karyo berlari kecil menyongsong mereka. Matanya terpaku pada dahi Oki. Tanda hitam pemberian buto ijo itu telah memudar sepenuhnya, berganti dengan kulit bersih tanpa bekas. "Kau telah memutus rantai kutukan desa ini, Nak," ucap Mbah Karyo sambil merangkul pundak Oki yang penuh lumpur. Hari-hari berlalu, dan desa Kaliwungu mulai berbenah. Sendang Keramat tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan. Airnya kembali jernih dan baunya berubah menjadi segar. Oki kini menjadi sosok yang sangat dihormati, namun ia tetap rendah hati. Ia memilih untuk menyimpan parang kakeknya kembali ke dalam sarung kain putih, berharap tidak akan pernah ada lagi alasan untuk mencabutnya. Setiap sore, Oki dan Lastri sering duduk di pinggir sawah, menatap matahari yang tenggelam di balik alas wingit. Meskipun luka fisik telah sembuh, mereka tahu bahwa pengalaman itu telah mengikat jiwa mereka lebih kuat dari apapun. Malam di Kaliwungu kini bukan lagi tentang ketakutan akan bayangan hijau, melainkan tentang kedamaian yang diperjuangkan dengan nyawa. Tamat. Video ini sudah selesai. Namun, mereka belum tentu pergi, tetap waspada, tetap merinding, dan jangan pernah menonton sendirian lagi. Selamat malam, dan selamat berjuang dengan tidurmu.